Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Oswal di Kongres Channel Ngawangkong Beres-beres. Di konten kali ini gue ingin membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh Christine. Nah, Christine ini diganggu oleh makhluk goib yang bersemayam di rumah eyangnya. Sebelum masuk ke ceritanya, kita nyalakan dulu sesajennya. Sesajen sudah nyalakan, rokok sudah dibakar, saatnya kita bercerita. Christine ini dilahirkan dari keluarga yang berketurunan Jawa, lebih tepatnya Yogyakarta. Namun Christine dan orang tuanya tidak tinggal di Jogja. Jadi setiap hari raya Natal dan Lebaran mereka pulang ke Jogja untuk merayakan bersama keluarga lainnya. Kebetulan Eyang kakung Christine merupakan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono II, sehingga di Jogja letak rumah Christine tidak jauh dari keraton atau pusat kota. Jika teman-teman berkunjung ke Taman Sari Watercrest, lalu naik tangga sampai atas dan melihat pohon sawo yang tinggi, disitulah letak rumah Eyang Christine. Kalau dulu orang yang bisa punya rumah di lingkungan keraton hanya orang yang memiliki keturunan dari keraton. Kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman ketika tahu rumah Christine yang letaknya dekat dari keraton? Apakah keren, tidak menyangka, atau bahkan kaget? Pertama kali Christine menginjak kaki di rumah Eyang sekitar tahun 2011. Jujur saja, Christine merasa keren karena Christine tidak perlu memakan waktu yang lama untuk pergi ke keraton. Dari pertama kali Christine menginjakkan kaki di rumah eyangnya, Christine tidak pernah merasakan takut dan tidak pernah diganggu oleh hal-hal yang terlihat. Namun, ada suatu malam yang mengubah semua rasa takut Christine. Pada malam itu, Christine tidur dengan Eyang Putri dan mamahnya dengan posisi tidur di tengah. Keadaan lampu dan kipas yang mati. Christine tidak tahu jam berapa pada saat itu. Tapi Christine terbangun dengan keadaan yang tidak bisa melihat apa-apa. Christine merasakan seperti ada kuku tajam yang menggaruk telapak kaki Christine. Dan itu terjadi tidak hanya satu kali. Kali pertama Christine menggeserkan kaki, Christine mencoba untuk tidur kembali. Namun Christine merasa garukan tersebut untuk yang kedua kalinya. Respon yang Christine berikan sebelumnya yaitu menggeser kaki, namun kali ini ke arah yang berbeda. Dan untuk yang ketiga kalinya masih terjadi hal yang sama. Setelah garukan ketiga itu, Christine berusaha keras untuk tidur. Esokan harinya Christine menceritakan kejadian tersebut ke Pak D dan Budenya. Pak D-nya bilang bahwa Pak D yang menggaruk kaki Christine. Jika dipikir-pikir, untuk apa Pak D masuk ke dalam kamar yang gelap hanya untuk mengganggu Christine? Setelah itu, Christine tidak pernah bertanya atau bahkan membicarakan pengalaman Christine dengan anggota keluarga yang lainnya. Setiap kali Christine datang untuk berlibur ke Jogja, kejadian malam itu seakan menghantui pikiran dan rasa takut Christine. Sewaktu-waktu ada topik pembicaraan yang mengarah ke cerita horor, dan Christine memberanikan diri untuk menceritakan pengalaman Christine pada waktu itu. Siapa sangka ternyata tidak hanya saja Christine yang pernah diganggu, namun anggota keluarga lain dan tamu yang datang juga pernah diganggu. Bentuk rumah Eyang seperti rumah Jawa kuno. Jendela besar berwarna hijau dan memiliki halaman yang sangat luas. Endapannya terdapat pendopo Jawa yang biasanya digunakan untuk berkumpul keluarga. Rumah yang letaknya strategis dekat dengan alun-alun. Terdapat 2 pohon beringin kembar, 5 menit jalan kaki ke Pasar Ngasem dan dekat dari keraton. Membuat rumah Eyang beberapa kali akan dijadikan lokasi syuting film.
Saat memilih lokasi syuting biasanya dilakukan yang namanya survei tempat. Begitupun dengan rumah Eyang. Produser bersama kru dari 2 stasiun TV yang berbeda datang untuk melihat rumah Eyang. Namun, hal yang mengejutkan ketika kedua stasiun TV tersebut tidak jadi menggunakan rumah Eyang sebagai lokasi syuting, padahal mereka sangat tertarik. Eyang menanyakan mengapa rumahnya tidak jadi digunakan pada saat produser pertama datang dan bersiap untuk memulai syuting. Ternyata kru yang membantu diganggu oleh hal yang tidak terlihat. Begitupun dengan produser yang kedua, mereka mendapat laporan bahwa artis yang berperan dalam film tersebut diganggu oleh hal yang tidak terlihat. Itulah yang menyebabkan produser beserta kru akhirnya tidak jadi menggunakan rumah Eyang sebagai lokasi syutingnya. Dari cerita mengenai produser tersebut sudah dapat dipastikan mereka diganggu oleh penunggu rumah Eyang yang tidak suka rumahnya digunakan sebagai lokasi syuting. Semenjak itu sebisa mungkin Eyang menjaga rumah tersebut agar tidak dikunjungi oleh banyak orang, terutama orang yang bukan keluarga. Selain untuk menjaga kenyamanan orang yang tinggal di rumah, kami juga menjaga kenyamanan hal yang tidak terlihat. Hal tersebut kami lakukan agar kejadian yang diganggu oleh penunggu tidak terlihat di rumah Eyang ini tidak terjadi lagi. Sekian cerita yang bisa gue bawakan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye.